سوى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sedang mendengar Majelis Ta'lim Raudhatul Awabin dan juga Majelis Ta'lim Tawassaw bil Haq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu walaupun secara online. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi wa ummatihi. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini mendapatkan pandangan ridho dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu menjadi bukti bahwa kita cinta akan ilmu pengetahuan dan ilmu ini akan membawa kita kepada kesuksesan amal insyaallah di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang kitab tajwid yang bersumber dari kitab Hidayah Al-Mustafid fi Ahkamit Tajwid Ta'lim Al-Kamil Al-Adib wan Najib Al-Labib As-Sayyid Syekh Muhammad Al-Mahmud. Kitab tajwid ini karangannya Syekh Muhammad Al-Mahmud, namanya Hidayatul Mustafid dalam permasalahan hukum-hukum tajwid. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan menjelaskan yang pertama sekali adalah tentang hakikat tajwid. Apa itu makna tajwid? Secara lughatan, secara bahasa adalah at-tahsin, membaguskan. Bisa juga ityanul jayyid, mendatangkan yang bagus, seperti itulah. Artinya tajwid menurut bahasa. Namun menurut istilah adalah tajwid secara istilah ilmu yu'rafu bihi i'ta'u kulli harbin haqqah wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi zalika katarkik wa tafkhim wa nahwihima. Ilmu tajwid secara istilah itu adalah ilmu untuk mengetahui dengan ilmu tersebut cara memberikan atau mengeluarkan tiap-tiap huruf itu sesuai dengan haknya huruf, mustahaqahu, dan juga mengeluarkan huruf sesuai dengan mustahaknya, baik itu daripada sifat-sifatnya huruf ataupun juga dari mat-matnya huruf, cara memanjangkannya huruf dan selain sedemikian itu, seperti at-tarkik, seperti membaca dengan bacaan yang tipis, wa tafkhim, dan juga tafkhim yaitu tebal, wa nahwihima, dan selain daripada keduanya. Maksudnya secara istilah adalah ilmu tajwid ini ilmu untuk mengetahui hukum-hukum cara membaca Al-Quran dengan bagus, tapi harus tahu haknya dan mustahaknya. Apa itu haknya? Haknya adalah sifatnya huruf yang melekat dengan huruf tersebut. Ada beberapa sifat nanti akan kita jelaskan, dan juga mustahaknya adalah sifatnya huruf ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Itu juga akan kita terangkan nanti di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sementara ini adalah memahami tentang makna ilmu tajwid secara bahasa dan istilah. Kemudian, ma ghayatu ilmu tajwid? Apa tujuannya ilmu tajwid? Gunanya apa? Ghayatuhu bulughun nihaya fi itqani lafzil Qur'an ala ma tulqiya min al-hadratin nabawiyyah al-afsahiyah. Wa qil ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Tujuannya adalah untuk agar kita sampai kepada pemahaman dalam cara mengucapkan lafaz Al-Qur'an itu seperti apa yang diterima daripada baginda Nabi Muhammad SAW secara fasih. Artinya memahami cara membaca Al-Quran ini tadi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wakil, dan ada juga yang mengatakan ghayatuhu, tujuannya adalah sawnul lisani 'anil khata'i fi kitabillah ta'ala, menjaga lisan kita agar tidak tersalah dalam ketika membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fungsi. Salah satu fungsi daripada Al-Quran diturunkan Allah adalah untuk solusi bagi lisan kita. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia yaqul khairan, berkata yang baik. Salah satu berkata yang baik itu adalah membiasakan lisan untuk membaca Al-Quran, dan bukan sembarang baca, tapi membaca dengan baik, benar, dan indah. Dan disitulah kemudian tujuannya kita belajar ilmu tajwid. Kemudian apakah hukumnya belajar ilmu tajwid? Ma hukum syari'i fi ilmu tajwid? Apa hukum syariatnya dalam mempelajari ilmu tajwid? Di sini dijawab oleh Syekh Muhammad Mahmud
At-tajwidu la khilafa fi annahu fardun kifayah wal amalu bihi fardu ain ala kulli muslim wa muslimatin minal mukallafin. Jadi tajwid itu tidak ada khilaf sama sekali dari seluruh ulama bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah apabila dalam satu wilayah, dalam satu kampung itu tidak ada satu orang saja yang belajar ilmu tajwid, maka seluruhnya dihukumkan berdosa. Tapi bila ada beberapa saja daripada manusia yang ada di satu kampung tersebut belajar ilmu tajwid, maka seluruhnya terlepas daripada dosa karena tidak memiliki ilmu tajwid, karena sudah diwakilkan tadi kepada beberapa orang yang menuntut ilmu tersebut. Namun pun begitu, wal amalu bihi fardu ain, mengamalkan artinya membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya fardu ain, fardu secara pribadi. Nah, tadi awalnya belajar untuk paham tajwid itu fardu kifayah. Bukan harus semuanya belajar, beberapa saja. Nah, kemudian nanti selanjutnya mengamalkan membaca Al-Qur'an secara pribadi itu fardu ain. Itu wajib secara pribadi. Nah, maksudnya ini apa? Tidak semua orang boleh jadi guru. Janganlah semuanya orang jadi guru. Ya belajar beberapa orang perwakilan karena memang yang lain sibuk. Maka satu orang yang nanti khusus jadi guru, yang lain belajar agar semuanya nanti bisa mampu untuk belajar, bisa mampu untuk membaca Al-Quran dengan fasih, dengan benar, dengan khair dan tidak salah. Dan ini semua fardu ain. Untuk paham membaca Al-Quran ini dengan benar fardu ain, wajib kepada setiap kulli muslimin wa muslimat minal mukallafin, daripada muslim laki-laki dan perempuan yang mukallaf. Apa itu yang mukallaf? Yang sudah masuk taraf dibebani syariat, bukan anak-anak kecil, bukan orang gila, bukan juga orang kafir, tapi adalah orang yang sudah baligh, berakal, muslim dan sehat. Mudah-mudahan sebatas ini kita perjelas makna hukum tajwid tadi, ya, kemudian makna-makna tajwid secara luatan, bahasa atau juga istilah, kemudian juga tadi apa gunanya ilmu tajwid, kemudian apa hukumnya. Mudah-mudahan beberapa hal yang diterangkan ini mampu untuk menjadi pengawal, artinya muqaddimah, menjadi pemula untuk kita mengawali hari-hari kita dalam belajar ilmu agama termasuk ilmu tajwid. Jangan ada di antara kita yang sepele terhadap ilmu tajwid ini, walaupun mungkin sudah kita berumur, mungkin kita sibuk dan lain sebagainya, tapi pahamilah bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kewajiban termasuk belajar ilmu tajwid kecuali kita mampu. Ada pasti waktu di antara waktu-waktu kita yang mungkin kita sulit, kita sibuk, tapi masih ada waktu yang bisa untuk digunakan bagi kita memahami ilmu tajwid. Sebatas ini insya Allah akan kita lanjutkan dalam pelajaran yang akan datang. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, sedikit-sedikit disyukurin, insya Allah jadi banyak, jadi faham. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang tidak faham mungkin boleh bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 ma lana maulan siwa